Suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 7 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Puteran, Pulau Gili Iyang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Gili Genting, dan Pulau Raas. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah-wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, Sambas, dan di Singkawang. Mayoritas masyarakat suku Madura hampir 100% beragama Islam. Bahkan, suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100% Muslim. Suku Madura terkenal sangat taat dalam beragama, seperti halnya suku Melayu atau suku Bugis yang juga sangat menjunjung agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Suku Madura dikenal dengan intonasi bicaranya yang keras dan terdengar kasar. Walaupun itu, mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Suku Madura memiliki banyak seni dan budaya seperti sandur, karapan sapi, kuda lumping, dan kesenian yang terakhir salah satunya adalah pencaksilat. Uniknya, pencaksilat Madura ini menggunakan senjata berupa celurit dalam aksinya, dan celurit yang digunakan tersebut adalah celurit asli. Alasan digunakannya senjata celurit ini dikarenakan celurit merupakan senjata tradisional suku Madura, sehingga celurit ini pasti dimiliki oleh setiap orang Madura di rumahnya. Bagi masyarakat Madura, celurit ini dianggap sebagai simbol kejantanan laki-laki. Senjata celurit ini memiliki filosofi dari bentuknya yang mirip seperti tanda tanya, yang dimaknai sebagai bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tahu. Penampilan pencaksilat Madura ini identik dan selalu ditampilkan dengan sambil menggunakan baju adat Madura, yaitu baju paksakera yang bermotif garis-garis merah putih. Pencaksilat Madura ini banyak ditampilkan di berbagai acara, terutama di kota Singkawang. Pencaksilat Madura ini sering ditampilkan pada acara pernikahan, Karnaval 17 Agustus, acara lembaga ikama, acara Lajeng Praben, dan acara pelantikan Kormi.
Celurit. Madura itu identik dengan celurit. Kenapa? Madura itu kan banyak piara sapi. Dia selalu ngarit. Alat arit itu adalah celurit. Nah, celurit itulah selalu dijadikan senjata yang mudah, karena setiap orang Madura tuh kebanyakan punya celurit. Celurit itu digunakan sebenarnya untuk mengarit rumput. Pencak silat Madura selalu menggunakan alat atau senjata, yaitu celurit. Hal ini disebabkan karena celurit merupakan senjata tradisional suku Madura, sehingga setiap orang Madura memiliki celurit di rumahnya, yang mana celurit tersebut juga biasanya digunakan untuk mengarit rumput untuk memberi makan sapi. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang udah tua juga masih melaksanakan seni. Pemain pencak silat Madura ini tidak dibatasi oleh umur tertentu. Pemain pencak silat ini ada dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Situasional. Ya, bisa 4, bisa 2, dia 2 lawan 1, bisa 4, ini 2 pasang, ini 2 orang, ini 2 orang, ini lawan ini gitu. Nah, bisa 2, bisa 4. Jumlah pemain pencak silat Madura ini tergantung pada situasi. Bisa berjumlah 2 orang, yaitu 1 lawan 1, dan bisa berjumlah 4 orang, yaitu 2 lawan 2. Namun, pada umumnya, pencak silat Madura ini dilaksanakan dengan formasi 1 lawan 1 dan bisa juga ditampilkan secara tunggal. Bisa dilakukan sama perempuan. Sering terjadi. Kadang laki sama perempuan atraksi dia ya. Pencak silat Madura ini tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Pencak silat ini juga bisa dipelajari dan dilakukan oleh perempuan. Bahkan, pencak silat ini biasanya dilakukan dengan cara perempuan melawan laki-laki. Dengan gaya dan teknis dia itu menunjukkan, itu sama dengan pesan. Dia mempraktekkan, begini loh caranya nangkis, begini loh caranya mau menang mau kalah. Itulah kisi-kisi di dalam gerakan itu ya. Pesan yang disampaikan melalui penampilan pencak silat Madura ini, kita sebagai penonton diajarkan mengenai hal-hal terkait bela diri. Gaya-gaya yang ditampilkan memberikan contoh cara-cara tentang menghindari serangan lawan dan cara menggunakan senjata untuk pertahanan diri. Biasa itu ditampilkan pada saat kami ada kegiatan pelaksanaan seni budaya Madura. Itu tidak pernah tidak ada, pasti ada pencak silat itu. Contoh kalau ada keramaian seperti ada ronggeng gitu kan, terus kadang ada pesta pernikahan orang Madura, terus di situ ada hiburan, biasa diantaranya pencak silat itu hiburannya. Itu melestarikan agar tidak hilang seni budaya. Namun memang jarang tidak menggunakan, biarpun hanya itu hiburan di pentas, selalu menggunakan saja. Makanya yang pemain itu sudah ahlinya. Kalau belum ahlinya dia tidak menampilkan, karena itu pasti pakai saja. Dan sajamnya itu tidak pernah palsu, pasti asli. Pencak silat ini banyak ditampilkan pada acara besar di kota Singkawang, bahkan di luar kota Singkawang. Pencak silat Madura ini sering ditampilkan pada Karnaval 17 Agustus, acara lembaga ikamah, pernikahan, dan acara lembaga lainnya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pernikahan menampilkan pencak silat Madura ini.
sejarah perguruan celurit kembar ini adalah yang paling utama adalah satu kesadaran dan satu kepedulian, khususnya di kota Singkawang, umumnya di Kalimantan Barat, bahwa seni budaya di kota Singkawang ini tidak berkembang. Maka pada waktu itu kami punya inisiatif untuk mengembangkan seni budaya khusus Madura yang melalui perguruan atau pencak silat. Karena bagaimanapun seni budaya ini memang harus kita kembangkan. Kesadaran kami bahwa sebelumnya memang tak ada, belum atau masih kurang untuk mengembangkan budaya kami. Sejarah terbentuknya perguruan seni dan budaya celurit kembar, yaitu munculnya inisiatif atau kesadaran untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya yang ada di kota Singkawang. Kenapa diberi nama celurit kembar? Yang disebut dengan celurit kembar itu adalah celurit kembar itu ada yang menghadap ke depan dan ada menghadap yang ke belakang. Artinya dalam satu perguruan silat sama-sama menuntut ilmu, belum tentu mereka itu membawa satu arah. Terkadang mereka itu ada yang membawa di bidang kebenaran, ada juga yang membawa ke bidang ketidakbenaran. Artinya kita tidak memfatokkan bahwa semua perguruan yang ada di celurit kembar itu harus fokus kebaikan. Sebenarnya yang kita harapkan seperti itu. Namun karakter manusia itu berbeda-beda. Artinya kita mengajari ilmu, tapi selepas kita memberi ilmu, maka merekalah yang akan membawanya. Apa mau dibawa ke sebelah kanan atau apa mau di sebelah kiri, positif atau negatif, kita kembalikan kepada murid itu sendiri. Alasan diberi nama celurit kembar dengan posisi celurit saling membelakangi yaitu karena dalam satu perguruan silat, ilmu yang dibawa oleh murid itu ada yang ke arah positif atau kebaikan dan ada juga yang ke arah negatif atau keburukan. Pembentukan celurit kembar itu yang eksisnya itu adalah sejak tahun 2011 itu sudah mulai dibentuk, dan pada waktu itu kita tampil pertama itu pada tahun 2012 di acara Karapan Sapi di kota Singkawang. Perguruan celurit kembar dibentuk pada tahun 2011. Penampilan pertama dilakukan pada acara Karapan Sapi di kota Singkawang pada tahun 2012. Karena musik itu adalah mempersatukan satu keindahan dalam bentuk irama. Karena pesilat itu biar lebih indah, maka kita iringi dengan musik. Tapi dengan alat musik yang tradisional memang khusus yang digunakan untuk silat atau bela diri, bukan seperti gendang-gendang yang lain, tapi seperti inilah alat-alatnya. Mengenai kendala itu adalah sebenarnya tidak begitu ada kendala, yang tergantung dari etikat dan niat dan kesungguhan para pelatih dan guru pendidik. Kendala yang pertama itu adalah untuk melatih anak-anak yang masih SD, tingkat SD, itu sulit untuk mengajarinya, karena cara tangkapnya atau cara belajarnya itu lambat. Jadi memang harus membutuhkan satu guru yang sabar dan juga tekun. Karena lain antara ngajar yang dewasa maupun anak-anak itu beda. Kendala dalam mengajarkan pencak silat yaitu melatih anak-anak tingkat sekolah dasar atau SD. Hal ini dikarenakan cara belajar atau daya tangkap mereka yang masih cenderung lamban, sehingga diperlukan proses yang sedikit lama. Mengenai
keprofesionalan suatu murid itu tidak bisa kita targetkan, tapi kita kembalikan lagi kepada yang mau belajar. Kalau memang yang belajar itu sering masuk atau sering menghadiri, sering latihan, insya Allah mereka itu prosesnya cepat. Jadi sebaliknya, kalau memang anak itu bahasanya ya ada yang alpalah, tidak aktif sebagaimana mesti yang lainnya, maka mereka itu ketinggalan. Keprofesionalan pemain pencak silat Madura ini tidak dapat diukur. Namun, bisa dilihat dari tekad dan seringnya mereka datang untuk latihan. Kalau mengenai latihan, apakah itu harus menggunakan celurit asli? Kita itu melihat tahapnya, melihat tahap dan tingkatnya, dan juga keahliannya. Tidak semua harus menggunakan celurit asli. Satu contoh, kalau masih tingkat dasar, maka murid itu kita ajarkan menggunakan celurit yang tidak berbahaya seperti kayu atau apa, yang jelas bukan senjata tajam. Tapi kalau udah tingkatnya tingkat senior dan tingkatnya itu adalah tingkat sudah memadai, maka mereka bisa menggunakan celurit yang asli. Jadi kita melihat itu tidak semuanya harus menggunakan celurit asli, melihat tingkatnya dan keahliannya, bahwa tidak semua pemain celurit itu semuanya berani memegang celurit. Maka di situ ada karakter masing-masing. Kalau memang mereka itu takut pakai celurit, menggunakan senjata lain. Untuk tingkat anak-anak atau junior, menggunakan celurit berbahan dasar kayu. Sedangkan tingkat senior sudah diperbolehkan menggunakan celurit yang asli. Jadi, penggunaan celurit asli atau palsu ini disesuaikan dengan tingkat keahliannya. Mengenai jadwal latihan itu kita tetap komitmen. Mulai dari awal sampai detik ini, kita itu mengadakan pada malam hari. Dan waktunya itu harinya hari Rabu, malam Rabu dan juga malam Sabtu. Jadwal latihan pencak silat Madura yaitu 1 minggu 2 kali. Dilaksanakan pada Selasa malam dan Jumat malam. Waktu latihan ini dilaksanakan selama 2 jam, yaitu dimulai dari pukul 8 hingga pukul 10 malam. Mengenai jenis senjata yang harus kita pakai, itu tidak berpatokan kepada satu senjata, tidak berpatokan kepada celurit saja. Semua senjata itu bisa kita gunakan. Intinya, jikalau bela diri itu lebih mahir di dalam penggunaan senjata celurit, maka insya Allah di senjata-senjata lainnya itu lebih gampang dan lebih mudah. Senjata yang digunakan untuk pencak silat Madura ini boleh menggunakan senjata lain selain celurit. Namun, jika pemain pencak silat sudah berhasil menggunakan celurit, maka untuk senjata lainnya akan lebih mudah untuk dipelajari atau digunakan. Sebenarnya semua di anggota tubuh itu punya risiko sih. Ya, cuman kita kembalikan kepada mahir atau keahliannya mereka sendiri. Semuanya itu berisiko. Tapi yang kalau kita ambil di salah satu anggota tubuh yang paling berisiko itu adalah bagian perut. Saat penampilan pencak silat Madura ini, semua tubuh berisiko terluka. Hal ini disebabkan karena melibatkan benda tajam seperti celurit. Namun, lebih khususnya yang berisiko terluka yaitu tubuh pada bagian perut. Karena di sini kita lihat bahwa nama perguruan itu adalah Ikatan Pencak Silat Seni dan Budaya Celurit Kembar. Di situ tercantum satu seni dan budaya. Seninya itu tadi adalah di atraksi bela diri yang menggunakan celurit. Budayanya
itu adalah pakaian. Artinya kami itu membawa seni dan budaya melalui ilmu bela diri yang kita miliki. Yang hitam ini namanya keplak. Ini adalah induk tapi sebutannya keplak. Dan yang ini adalah induk untuk pemain. Dan yang kecil ini adalah disebut dengan anak sebagai pengiring, sama anak. Jadi ada bapak, ada emak, ada anak, dan itu juga disebut dengan jidor, pemukul. Jadi semuanya ini bekerja sama untuk menghasilkan suatu irama yang sangat indah dan juga diiring oleh pencak silat. Akhirnya menjadi suatu kesenian yang sangat indah. Alat musik yang digunakan dalam mengiringi penampilan pencak silat yaitu ada keplak, induk, anak, dan terakhir adalah jidor. Keempat alat musik inilah yang selalu mengiringi penampilan pencak silat Madura sehingga semakin menambah kesan keindahan melalui alunan musik yang ditimbulkan. Untuk syarat kelulusan celurit kembar itu, pertama itu harus menguasai dasar, gerakan dasar. Yang disebut gerakan dasar itu adalah gerakan pemula, itu harus paham. Dan yang kedua harus lulus dari yang disebut dengan pasangan. Pasangan itu adalah sifat bertarung yang menggunakan celurit. Jikalau itu sudah bisa menggunakan celurit dan bisa ditampilkan dan bisa berpasangan untuk antraksi dan sudah dites satu persatu mereka itu bisa, maka bisa dikatakan kelulusan. Ada pengetesan, ada pengujian. Kalau memenuhi persyaratan ujian dari perguruan silat pencak silat celurit kembar ini, maka itu dikatakan lulus. Dan di situ kami mengenalnya disebut dengan pasca kuncian.
sebuah cerita tentang singkawang kote kita yang beragam budayanya, ramah tamah penduduknya. Pagi-pagi celang mata langsung becari kopi, duduk di warkop tengah kota, daan terasa sampai dah tengah hari. Mun ke Singkawang usah nak lupa jalan-jalan ke Pasir Panjang, naik odong-odong kita beli jajan, duduk bersila sambil makan caipan. Singkawang kote toleran, tua muda selalu bergandengan, rumah ibadah berdekatan, saling menghargai jadi panutan. Meskipun kita pergi jauh, tetap Singkawang kote paling nyaman. Nuntut ilmu di negeri seberang, tetap Singkawang paling disayang. Mun ke Singkawang